Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan dosen pengantar bisnis Pak Lutfi. Izinkan saya untuk membawakan presentasi dengan materi pembentukan struktur organisasi. Dengan subbab yang pertama yaitu prinsip organisasi, dan yang kedua tipe struktur organisasi, dan yang ketiga ada budaya perusahaan. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andri Inayah dari nomor absen 21 kelas 1E dengan prodi D4 Akuntansi Manajemen di jurusan akuntansi. Baik, kita mulai ke subbab yang pertama, yaitu ada prinsip organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti prinsip yaitu dasar berpikir, bertindak, dan lain sebagainya. Menurut Max Weber 1920, arti dari prinsip organisasi adalah semua kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi yang harus berdasar pada keahlian agar orang yang memegang jabatan tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian ada pendapat lain yang menurut L.P. Alford dan Russell Beatty yang mengungkapkan ada 7 prinsip organisasi. Yang pertama ada prinsip tujuan, yang kedua ada prinsip pewenang dan tanggung jawab, dan yang ketiga ada prinsip pewenang pokok, dan yang keempat ada prinsip penugasan kewajiban, kemudian yang kelima ada prinsip definisi, dan yang keenam ada prinsip kesamaan, dan yang terakhir prinsip efektivitas organisasi. Dan yang selanjutnya ada pendapat dari Henry Fayol yang mengungkapkan ada 14 prinsip organisasi. Di dalam 14 prinsip organisasi terdiri atas pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, kesatuan perintah, disiplin, kesatuan arah, kepentingan individu di bawah kepentingan umum, gaji pegawai, sentralisasi, saluran jenjang, ketertiban, keadilan, kestabilan masa kerja pegawai, inisiatif, dan yang terakhir ada kesatuan jiwa korps. Setelah mempelajari apa saja yang ada di dalam prinsip organisasi, kita beralih ke subbab 2 yaitu tipe struktur organisasi. Di dalam tipe struktur organisasi ini dibagi atas 9 struktur. Struktur yang pertama ada struktur organisasi fungsional, dan yang kedua ada struktur divisi berbasis produk, yang ketiga ada struktur divisi berbasis pasar, yang keempat ada struktur divisi geografis, yang kelima ada struktur berbasis proses, yang keenam ada struktur matris, yang ketujuh ada struktur melingkar, dan yang kedelapan ada struktur datar, yang terakhir kesembilan ada struktur jaringan. Di dalam 9 struktur tadi, struktur yang paling umum digunakan yaitu struktur organisasi fungsional, karena dapat mengelompokkan karyawan dengan spesialis tertentu dalam satu divisi. Kemudian kita membahas struktur divisi berbasis produk. Struktur divisi berbasis produk ini terdiri dari beberapa struktur fungsional yang lebih kecil. Misalkan divisi A bisa memiliki tim pemasaran dan penjualan berdasarkan produk yang dimiliki. Begitu pula dengan divisi B serta divisi C. Kemudian yang selanjutnya kita membahas tentang struktur divisi berbasis pasar. Di dalam struktur divisi berbasis pasar ini sangat efektif karena bisnis selalu mengikuti perubahan dan memenuhi permintaan pelanggan. Selanjutnya kita membahas struktur divisi geografis. Struktur ini menetapkan pembagian kerja berdasarkan geografis atau wilayah. Selanjutnya ada struktur berbasis proses. Struktur ini memiliki karakteristik dengan adanya pembagian divisi berdasarkan proses seperti riset atau pengembangan, akuisisi pelanggan,
kemudian kepuasan pelanggan, aktivitas para karyawan, serta proses lainnya. Selanjutnya ada struktur matriks. Struktur matriks ini memiliki penghubung antara pimpinan atau manajer dengan pelaksana lapangan. Seperti tenaga penjualan dan pemasaran, misalkan divisi marketing memiliki koordinator yang bertugas menyampaikan laporan pelaksana laporan kepada atasan atau manajer. Selanjutnya ada struktur melingkar. Struktur ini memiliki karakteristik dengan karyawan tingkat tinggi berada di dalam lingkaran dan karyawan yang berada di tingkat bawah berada di bagian bawah lingkaran luar. Kemudian selanjutnya ada struktur data. Struktur data ini membatasi tingkat hierarki manajemen sehingga hierarki staf ke eksekutif atau pimpinan memiliki jarak yang pendek. Kemudian yang terakhir ada struktur jaringan. Dalam struktur jaringan ini kerap digunakan perusahaan yang bekerja pada perusahaan lain untuk berbagai sumber daya. Jika perusahaan memiliki banyak cabang dan tim, maka gunakan struktur jaringan. Tujuan dari struktur jaringan ini untuk menjelaskan alur kerja perusahaan tersebut kepada para staf bahwa pekerjaan bisa didelegasikan ke tenaga lepas, pekerja paruh waktu, atau alih daya. Memasuki subbab yang terakhir yaitu budaya perusahaan. Budaya perusahaan ini memiliki pengertian, keyakinan atau nilai kepercayaan, serta norma yang diyakinkan yang memiliki ciri dari perusahaan tersebut yang diikuti oleh anggota-anggota perusahaan. Budaya mengirim pesan kepada orang-orang di dalam dan di luar perusahaan tentang bagaimana bisnis yang dilakukan. Ini bertujuan pada strategi, struktur, dan pendekatan organisasi terhadap tenaga kerja, pelanggan, investor, serta komunitas yang lebih luas. Dengan demikian, budaya merupakan komponen penting dalam keberhasilan atau kegagalan utama sebuah bisnis. Konsep yang terkait adalah etika perusahaan dan citra perusahaan, karena dalam etika perusahaan menyatakan nilai-nilai perusahaan, sedangkan dalam citra perusahaan merupakan persepsi publik terhadap budaya perusahaan tersebut. Nilai dan norma organisasi ini sangat penting karena dapat menyebar ke semua orang di organisasi. Kemudian dapat memandu perilaku dan mengambil cara orang untuk berinteraksi satu sama lain dan dengan para pemangku kepentingan di luar organisasi tersebut. Anggota baru perlu mempelajarinya sebab beberapa dari mereka mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi, sementara yang lain lebih cepat. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk beradaptasi, mempelajari lingkungan budaya baru itu membuat lebih mudah bagi mereka untuk bersinergi dengan anggota lain. Kemudian ada faktor yang membentuk karakteristik. Misalnya terkait dengan orientasi, beberapa perusahaan lebih berorientasi pada orang, sementara yang lain berorientasi pada tugas. Nah, dalam orientasi orang ini, budaya cenderung memprioritaskan orang ketika membuat keputusan dan percaya bahwa orang-orang mendorong kinerja dan produktivitas. Sementara itu, dalam orientasi tugas, budaya menekankan efisiensi dan kualitas untuk mendorong kinerja dan produktivitas. Interaksi antara anggota organisasi lebih kaku dan lebih biokratis. Selanjutnya ada pentingnya adanya budaya perusahaan, yaitu jika strategi menawarkan logika formal untuk mengarahkan orang ke arah tujuan perusahaan, maka budaya mengekspresikan tujuan melalui nilai-nilai dan kepercayaan. Budaya memandu kegiatan melalui asumsi bersama dan norma kelompok. Karena itu membentuk sikap dan perilaku antar anggota. Budaya dapat menjadi energi menuju tujuan bersama.
tidak hanya mendorong karyawan untuk bekerja keras, namun untuk mencapai target tetapi merasa senang untuk melakukannya. Oleh karena itu, budaya mempengaruhi produktivitas dan kinerja mereka. Citra perusahaan di mata para pemangku kepentingan juga tergantung pada norma dan standar perusahaan dalam menciptakan nilai. Karena ketika sebuah perusahaan menuntut karyawannya untuk menghormati pelanggan, itu memberi kesan positif karena memberikan layanan pelanggan yang luar biasa membutuhkan budaya dan pola pikir yang menekankan layanan yang sempurna dengan pemecahan masalah pelanggan. Dan pada akhirnya kombinasi budaya yang selaras dengan strategi dan kepemimpinan mendorong hasil positif. Sebaliknya, budaya yang tidak efektif dapat mengurangi kinerja organisasi tersebut. Kemudian, perkembangan budaya perusahaan. Dalam perkembangan budaya perusahaan ini didirikan oleh para pendiri biasanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap budaya awal perusahaan karena mereka akan tetap berusaha membangun budaya untuk memfasilitasi pencapaian visi dan misi mereka. Tanpa itu, perusahaan tidak akan lebih terstruktur. Budaya beragam antar perusahaan, beberapa dari mereka lebih birokratis, sementara yang lain lebih fleksibel. Beberapa perusahaan mungkin secara terbuka dan menyelesaikan konflik untuk menciptakan konsensus, sementara yang lain menyelesaikan secara hierarkis dan diam-diam di balik pintu tertutup. Seiring waktu berjalan, budaya dan sistem menjadi mapan. Itu tidak terganggu ketika beberapa orang meninggalkan perusahaan tersebut. Karena ketika beberapa karyawan, selanjutnya ada jenis budaya organisasi yang dibagi atas 4 macam, yaitu budaya komunal, kedua ada budaya jaringan, yang ketiga ada mercenary culture, dan yang keempat ada budaya terfragmentasi. Budaya komunal ini memberi anggotanya dengan rasa memiliki dan juga memberi tugas yang memiliki pemimpin budaya yang biasanya sangat inspirasional dan karismatik. Yang budaya jaringan, anggota adalah sebagai teman dan keluarga yang memiliki kontak dekat dan peduli satu sama lain. Mereka bersedia saling membantu dan berbagai informasi. Kemudian ada mercenary culture, berfokus pada tujuan yang ketat, tujuannya harus dipenuhi oleh pekerjaan dilakukan dengan cepat. Kemudian yang terakhir ada budaya fragmentasi, yaitu dengan rasa memiliki dan rasa identifikasi dengan organisasi yang biasanya sangat lemah. Para individualis merupakan organisasi dan komitmen mereka dengan diberikannya pertama kepada anggota individu dan pekerjaan tugas. Kemudian berikut perbandingan grafik dalam budaya perusahaan. Terima kasih, cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.